Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya, mendekati Haudur Rasul. Pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran, "Mat, innahum qad ahdatsu ba'da." Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu, Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka, ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula gudeng wong, "Piye wis pateni ya?" Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjid mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompaku itu nata digo revolusi gawe negara napa? Malah kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani aman. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak toh, sekali diarani ghanimah makanya wong liya oleh dijaluk to masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan mei terus anggap itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, pokoke kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek kandha bojo kula, aku ora seneng kok, misale mlebu swarga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku kan mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmate Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon sakjane punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo sesuai jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa dikhilafin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada syarat di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan.
Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun depan-depan kira wani. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ono wong pas kongkong ini gone warung napa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, ya. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Mun pan nemen oleh nyolong tuh. Iya toh kita riwayat pas napa? Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sin ala yubir mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nase. Engko naik semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Dia tuh cerita-cerita dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas-kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Itu ngeri, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak. Lah sing cah lanang kiyaine sak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiye ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik toh. Yang penting kancane ora keterucut si apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya lah. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam. Saya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok D. Ora cocok jamaah atau reko apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Kan kula ngerti kandhane tiyang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nek wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Jajal ora cocok wong Kurdi. Nggih to nggih utawa Hamas. Itu ngeri. Wong Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diudur, gremeng rapopo. Teman-teman gak mati? Gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngobrol. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan
terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wa akhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Makul banyak jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Ya. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok Sayyidina Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tak cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kaya Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wa wajah itu jarine mergo ora tau roh aurat. Kamane ora tau roh aurate wong liya. Bareng Amr bin As kalah terus udah melayu Ali. Ya ana cerita kok niku. Mboten nak kok ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae berarti yo gak karo wajah. Lah iki kok mlayu mergo roh Amr bin As udah tau roh. Berarti tetap tahu roh. Melaju mergo jare roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, Gus. Ora iso ora roh. Memahami udah kurang ajar. Enggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu. Kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khaudur. Tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudute Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudute Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin dia negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ana kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain.
Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing lunak luno, sahabat sing apian, ora duwe kok cara mereka kuat ra kanggo. Ora napa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Lewat ngaji ini sampai kula kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak yang bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede kok pateni. Mulane dhisik Nabi Sufu dia pinter, Nabi Sufyan Budi Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol, cita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Niku pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saiki impas mat. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balaku pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup. Istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lek cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede kok pateni. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ara kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti patok. Paham ya? Kesat awwe. Lah misale karep kula nu ya dihukumi sing ringan. Lah misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan to. Ngukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukum iku sirik. Wong kula sering nanti cerita teng. Kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwagis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Ndak kok tak waca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kok. Saya mati ra ubet. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten sing kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene. Lah mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan kula. Gus, kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akhirnya bakalan kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak usah mati aku lah mau dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jepiye ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabeh aku mudin mari nganggur. Tapi kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak nemudin. Ini tanggur tenggur, Gus. Wonten tangga niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan mbono. Niku cara jenengan sepudi, jek nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku ringan, penting aja takok iku sirik ta ora. Ning arepe wong akeh lho, Jam. Nggih kata wong sing semangat darani sirik nggih kan. Wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Anak salat ora salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini.
sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendo, fasik itu kenapa? Gendo. Jadi arah cacat baik uang, tak ada uang tukang zina hukumnya fasik gendo. Misalnya ada uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Uang tukang zina, wah BTS lonte. Pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah. Malah ahli sunnah setok istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Ana PSK lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte ora ana hukume, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat. Bajingan. Wong tak jelas itu. Tambah happy boten. Moke dosa sirik, apa dosa apa? Padahal lagi dihukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik gak mlebu wae biru madunan. Lumayan. Lari jawab ora ngoten. Nek sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean semen ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan. Nek jenengan dimen nyolati kalau nyolati nek pesen. Nah, kan ringan. Nah, ringan cocok kok. Kok aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Ad-Dajirda, ada agama Ahroman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, nggih falamaro asamsan apa? Bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah, dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini kan malah kan orang Arab itu nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki putih? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mergo umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to ngidul jadinya ya begitu. Kok balene iki. Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud. Itu kan berarti sini itu kena Maghrib, sini kena Maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya uang nak masuk bulan, masuk medan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangan wong madhep nyetan, ya ngadep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae metune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iku. Aku wis semangat duha malah tengah itu aja mbak setan. Mun kula hitung aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung secara syariat napa tak hitung. Dasar cocok.
Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini sampean roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma ra'asam tabaisi wa tangqala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al-makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip blas. Oh, jogo sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi ono gunane santri-santri negeri itu rokokan. Ben caramu ya haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tetep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Ala Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram kok wong itu haram. Wis biasa Gus kalori haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Pak, ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh, yaitu gampang tahlilut. Terus sampai tanggermeng ya lah. Nah rata-rata begitu gremeng itu ngerasani ngajak bola-bola sing ringan-ringan. Kali rata-rata mertua mantu ora sopan, ora jelas, ngono kan ringan to. Misalnya mbak kiai partai ini itu, maksudnya piye kok milih partai itu? Maksudnya raja, saya ora jelas ora melok ngakoni kan jelas. Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung-hitungane to. Oh, ngomong aja ora melok ngakoni ya ora hitung-hitungan. Aku sing nglakoni ya jelas. Lan aku lagi tak ikut jenengan mboten derek nyalek-nyalek ta napa gak. Lalu tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo nggak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak tahu hukum tak jawab bang. Tak koi partai-partai kusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, ya orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Napa? Separuh. Pun kalau terus nage. Eleng-eleng ya, inna bukot ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu iku wae akibatnya sumayu halu baini wa baik. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ora ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Masa Rukin kiri lah, bupati ini terbujurnya kelaparan tuh. Zaman anak bujurnya sering kelap. Malah bupati ini. Malah parah tuh. Zaman ditanggung si kelanangnya sering kok. Parah Pak bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin ini. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah lakal hamdu wa Andari tanah nuwa zuriyatuna wa talaqatuna wa talamusatuna wa muhibbuna ya rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat al-Qur'an wa rahmatullahi Allahumma ya wa nas'aluka ya man la tarahu wa la tukhalidu wa la yasuddu wa la tughayyiru hawadith wa la tughayyiru illa adkhilna fi tarikal haqina wa sunna satrikal wasiya man kafana kulli sikfini wa qihma hamali wa hamma min dunya wal akhirah
Wasotik kaulana bitahki ya sarki ya rabbi ya musyrikal bukan. Wa ya qawi al-arkan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan. Ukhusna bi aidi allati la tana wa ktufna bikan fi kulli ilahi. Innahu qad yakuna qalbuna la ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa anta ma'ana. Wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratika alaina. Ya aziman yurjali kulli azim ya alim anta bihajatin alim ya Muhammadun aliyya bi qadriha ya kamalak aw maghfir li kulli al-mudnibin ummati habibika Muhammad washfa' lahum wa afihim innahu ya ilaha asyhadu an la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa innahum ya wa ikhwani fika wa ikhwanuna fika fi jannatika wa fi ridwaka fasfuklana wa talqina wa bina mu'akhatan ursidu dalika ilaika ya wa muwasatan wa ya ilahana ya Allah fa innaka al-haqqu samad wa annaka al-haqqu mubin ya Allah min al-farina ilaika ma anta ilahana ya Allah husnal halawati ilaika wa husnal da'wati ilaika wa hatta rakutan ibadan kau ibadan juga ibadan ya Allah fikar sika wa fi ismika ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam